Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Alim Rois dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pelajaran ke-10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar memahami kisah keteladanan Wali Songo. Menceritakan kisah teladan Wali Songo. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi arti keteladanan. Siswa dapat menjelaskan pengertian wali Allah. Siswa dapat menunjukkan keimanan dan ketakwaan wali Allah. Siswa dapat menerangkan kisah keteladanan Wali Songo. Siswa dapat menunjukkan tempat dakwah Wali Songo. Dan siswa dapat menerangkan strategi dakwah Wali Songo. Keteladanan berasal dari kata teladan yang memiliki arti patut ditiru untuk dicontoh. Tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain sebagainya. Sedangkan keteladanan merupakan perilaku seseorang yang dijadikan sebagai contoh bagi orang yang mengetahui atau melihatnya. Kisah teladan Wali Songo patut dipelajari oleh Muslim Indonesia. Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak. Tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Mari kita simak video yang berikut. Doro, minta berasnya. Bukan bawa beras pasir, tahu? Bukan bawa beras pasir, tahu? Bune, saiki zaman peceklik, harga beras mahal, kita bakal dapat untung besar. Iya Pak, uangnya dikumpulkan, beli emas lagi ya Pak. Biar emas kita jadi banyak Pak. Pasir? Loro, berasnya dari pasir. Hah? Berasnya dari pasir. Hah? Pasir? Pasir? Iya. Loh, kayak apa toh? Kok jadi pasir? Aduh, berasku jadi pasir. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Iya, iya, Nero. Ayo cepat. Iya, benar. Pasir, Pak. Ini juga jadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir, Pak. Kita melarat, Pak. Melarat kita, Pak. Melarat, Pak. Berasnya semua jadi pasir, Nero, Pak. berasnya dalam gudang, semuanya jadi pasir. Iya, Nero. Ampun, berasku jadi pasir. Mati aku. Apa Ndoro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Kalau Ndoro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Maupun di gerobak, maupun di gudang, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi beras kembali. Beras? Saya ambil hanya sebegini, Ndoro. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Ndoro sudah menyatakan ikhlas
saya akan memberikan lagi. Asal semua beras saya yang menjadi pasir menjadi beras kembali. Iya. Iya. Jangan kepada ibu ini saja, Doro. Berikanlah juga kepada fakir miskin yang lainnya. Apa bisa kembali menjadi beras semuanya? Bohong. Ini hanya permainan dia. Yakinlah. Yakin. Kalau memang benar, kami bersedia memberikan separuh dari beras kami yang ada. Iya, iya. Sedekahkanlah kepada fakir miskin. Insya Allah, pasir-pasir itu bisa berubah menjadi beras kembali. Baik, saya akan berikan. Demi Allah, saya tidak akan mungkir karena saya seorang muslim. Pasirnya menjadi beras lagi, Doro. Iya, betul. Datus beras, Doro. Beras? Betul. Beras? Iya, Doro. Sudah jadi beras lagi, Pak. Iya, Doro. Terima kasih, Doro. Terima kasih. Terima kasih, Doro. Orang bagi. Nah, itu tadi adalah suatu keteladanan yang dapat kita ambil, ya, bagaimana para wali tersebut dengan sabar dan juga dengan sangat ikhlas menghadapi berbagai macam masyarakat yang memang akhlak dan sifatnya masih perlu dibenahi, masih perlu dibimbing, ya. Jadi membina masyarakat dengan ikhlas, dengan bimbingan yang penuh, tidak dengan menggunakan emosi atau dengan paksaan meskipun dicaci maki. Para masyarakat yang memang belum mempunyai sifat yang baik atau perilaku yang baik menjadi mempunyai sifat simpati dan empati kepada masyarakat lain atau orang yang membutuhkan. Nah, untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadikan kisah teladan dari Wali Songo itu, kita dapat menyimaknya pada pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Siapakah wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, bagaimanakah keimanan wali Allah dan apa saja keutamaan mereka? Ya, untuk mengetahuinya marilah kita ikuti penjelasan atau materi yang akan Bapak sampaikan. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita simak video berikut. Saya tidak mengerti
Mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini? Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain Kanjeng Sunan Giri selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat. Nah, video tadi menunjukkan bahwa salah satu keimanan atau tindak keimanan dari para wali sangat luar biasa, meskipun mereka menggunakan kebiasaan orang Jawa seperti wangi-wangian, kemenyan, dan juga kembang, tetapi itu hanya salah satu untuk segi kewangi-wangian saja, bukan mengaruhi keimanan beliau. Jadi keimanan itu ada di dalam hati. Luar biasa ya, karena biar mereka dekat dengan masyarakat dan lebih mudah untuk memberikan keteladanan, lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam di tengah masyarakat yang memang belum percaya dengan agama Islam. Nah, selanjutnya adalah kisah teladan Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Syekh Maghribi. Beliau ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sifatnya yang welas asih dan ramah kepada semua orang membuatnya disegani dan dihormati. Hal itulah yang membuat masyarakat berbondong-bondong untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Beliau kemudian mendirikan pesantren, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura.
yaitu di Gresik di Jawa Timur. Kisah keteladanan adalah semangatnya mendakwahkan Islam dan mengajarkan keterampilan hidup dengan bercocok tanam kepada masyarakat. Selanjutnya adalah Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel sendiri terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah. Kisah keteladanannya adalah ajarannya yang mengandung filsafah, yaitu moh limo, tidak mau lima. Yang dimaksud ajaran moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela, seperti 1, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja. Yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau berzina. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jepara. Beliau wafat pada tahun 1025 Masehi, 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah secara berdakwahnya yang bijak dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ini tekniknya sangat luar biasa ya. Beliau memasukkan alat musik boning namanya pada perangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Sunan Derajat Raden Kosim. Ya, Sunan Derajat juga disebut Sunan Ampel. Ya, diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat didirikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal dengan kecerdasannya. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Beliau selalu memberikan motivasi yang lebih menekankan pada kerja keras serta kedermawaan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Dan Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mocopat, pangkor disebut sebagai hasil ciptaannya. Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus adalah putra Sunan Udung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi yang sangat luar biasa, yaitu Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Tugasnya sangat berat tapi mampu. Wali Allah itu seperti ini. Mampu dalam segala hal. Dinamakan Sunan Kudus karena beliau berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus tidak hanya pemberani tapi juga tegas dan keras jika berhadapan dengan musuh. Namun jika berhadapan dengan umat, beliau sendiri sosok yang lemah lembut ya. Sunan Kudus adalah murid Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Cara berdakwahnya beliau meniru gurunya. Kenapa sih beliau berdakwah kepada penguasa bukan kepada rakyat? Nah, ini salah satu teknik, karena ketika penguasa itu ikut dan mau masuk ke ajaran Islam, maka penguasa tersebut juga akan memerintahkan dan juga mengajarkan keislaman kepada kaumnya. Di antara yang menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Ini muridnya ini adalah salah satu penguasa atau penguasa Demak ya, dan juga salah satu panglima perang ini ya, Arya Penangsang. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Ya, di Kudus kalau kalian ke sana ada menara yang berbentuk seperti bangunan candi orang Hindu. Nah, karena sunan-sunan itu dekat sekali dengan kearifan lokal, maka beliau menggunakan Menara Kudus untuk
azan sholat. Jadi orang-orang yang dulunya adalah masih mengikuti ajaran Hindu dan kemudian memasuki ajaran Islam, mereka tetap tenang dan nyaman di dalamnya. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Beliau termasuk murid dari Sunan Ampel dan teman seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri. Prapen yang berdakwah di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Jawa Timur. Beliau pernah menjadi hakim pada perkara Syah Siti Jenar. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian, tembang Islam untuk dolanan anak-anak. Yang diciptakannya adalah jamuran, jitungan, dan delikan. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dan Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul pacul juga dianggap hasil karyanya. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan yang kini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Gamelan itu dikenal sebagai gamelan sekaten. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga adalah sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam berkat jasa beliau, di antaranya Adipati Padanaran, Kartasuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sunan Kalijaga juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu tiang tatal atau pecahan kayu yang dijadikan satu, akhirnya akan menjadi kuat. Nah, ya, kalau kita jadi satu, ya kan, bersama-sama kita juga akan kuat. Jadi jangan sampai kita tidak bersosial kepada sesama. Ya, kita sendiri-sendiri maka kita tidak akan mampu dan tidak akan kuat ketika ada permasalahan. Berat sekali untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dan juga arahan dari orang lain. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Ya. Tadi yang tiang tatal adalah salah satu tiang utama Masjid Agung Demak ya. Kalau kalian ke Demak ada soko tatal atau soko guru, itu adalah mulanya kayu kecil-kecil yang dijadikan satu diikat menjadi tiang. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti halnya Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan Islam. Ini masyarakat yang jauh atau sulit dijangkau dalam penyebaran agama Islam, ini Sunan Muria datang untuk memberikan petuah-petuahnya. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati adalah sosok pemimpin yang komplit. Selain sebagai seorang raja, beliau juga seorang ulama besar. Beliau berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga Banten menjadi kesultanan. Sunan Gunung Jati memberikan teladan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut musyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung, Sunan Gunung Jati juga melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan
sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, demikian anakku sekalian, pelajaran dari kisah teladan Wali Songo sudah kita lalui, dan semoga pada pelajaran kali ini bisa menumbuhkan semangat kita ya dalam berdakwah, yaitu ya, sedikitnya kita mengingatkan kepada teman kita untuk sholat, untuk mengaji dan berbuat baik. Ya, apa yang sudah diterangkan atau sudah dilakukan oleh para wali songo. Dan hikmahnya adalah luar biasa, bahwa kita harus sabar, kita harus rendah hati, dan berjuang keras, bekerja keras, juga dermawan. Nah, baik anak-anak sekalian, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, menjadi berkah buat kita semua dalam kedepannya mencapai